Perkenalkan, nama saya Erling Greswani Sakarya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arus bolak-balik. Pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus tersebut juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Diagram arus bolak-balik berwarna garis hijau dan arah arus searah berwarna garis merah. Secara umum, penyaluran listrik arus bolak-balik dari sumber listrik menuju ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk. Arus ini juga dialirkan sebagai sinyal-sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel. Di dalam aplikasi-aplikasi ini, tujuan utama yang paling penting adalah pengambilan informasi yang termodulasi atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik tersebut. Sejarah penggunaan arus bolak-balik. Pada tahun 1835, Hippolyte Pixii membuat pembangkit listrik arus bolak-balik yang pertama. Pixii membuat alat tersebut dengan putaran magnet. Hingga tahun 1822, pembangkit listrik arus bolak-balik yang dibuat oleh Pixii tidak menarik perhatian para ilmuwan karena desain pembangkit listrik difokuskan pada pembangkit listrik arus searah. Kajian tentang arus bolak-balik baru dimulai pada tahun 1882 dengan perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan yang bersangkutan dengan listrik arus bolak-balik dilakukan oleh para ilmuwan kelistrikan seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Sebastian Ferranti dan Lord Kelvin akhirnya menciptakan teknologi pembangkit listrik arus bolak-balik dan transformator yang paling awal. Sistem arus listrik bolak-balik pertama kali dibuat Great Barrington, Massachusetts oleh William Stanley. Pembuatan sistem arus bolak-balik ini didukung oleh Westinghouse. Di saat yang bersamaan, Nikola Tesla juga memulai penjualan desain sistem listrik arus bolak-balik di New York. Saat itu New York telah mengadopsi sistem listrik arus searah sehingga penjualan sistem arus bolak-balik menjadi gagal. Pada tahun 1887, C.S.S. Bradley membuat generator arus bolak-balik 3 fase yang merupakan alat yang membuat arus listrik bolak-balik lebih efisien sehingga dipakai sampai masa kini. Pada tahun 1900, generator bolak-balik 3 fase telah menjadi prinsip dasar sumber tenaga listrik di dunia. Penggunaan arus bolak-balik mengalami perkembangan teknologi yang pesat, serta kemudian listrik arus bolak-balik dalam transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik menjadikan arus bolak-balik menjadi pesaing dari arus searah. Penyaluran tenaga listrik arus searah yang dimulai pada akhir abad ke-19 Masehi oleh Thomas Alva Edison kemudian digantikan oleh arus bolak-balik. 1. Sumber. Arus bolak-balik dapat dihasilkan menggunakan generator listrik dengan frekuensi rendah. Frekuensi pembangkit listrik arus bolak-balik tidak lebih dari 1 kHz. Prinsip pembangkit arus bolak-balik dilakukan dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetisme. 2 kutub magnet yang ditempatkan pada sebuah kumparan dengan lilitan konduktor. Medan magnet dan kuat arus listrik bolak-balik yang dihasilkan didasarkan pada luas permukaan kumparan. Yang kedua, bentuk. Bentuk lampu-lampu kota yang dilihat dari kamera yang bergerak. Listrik arus bolak-balik menyebabkan lampu berkelip-kelip yang membuat garis terlihat menjadi bintik-bintik. Gelombang sinus merupakan bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana. Arus berbentuk gelombang sinus dihasilkan oleh beragam jenis pembangkit listrik yang menggunakan turbin sebagai penggerak
rotor generatornya. Jenis pembangkit ini diantaranya ialah pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap batubara, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ketiga, satuan pengukuran. Satuan pengukuran arus listrik yang digunakan secara internasional adalah ampere. Standar satuan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1893 bersama dengan satuan ohm dan satuan volt. Hasil dari akhir pertemuan internasional tersebut adalah penetapan nilai dari satuan ampere internasional. Ampere internasional dijelaskan sebagai jumlah arus listrik secara konstan yang mampu melalui larutan perak nitrat dalam air yang sesuai dengan spesifikasi standar. Pengendapan perak dilakukan dalam kecepatan 0,001118 gram per detik. Pada tanggal 1 Januari 1948, ditetapkan sebuah standar baru yang menjadi standar absolut hingga saat ini. Dalam standar absolut ditetapkan bahwa 1 ampere internasional sama dengan nilai dari 0,99835 ampere absolut. Rangkaian arus bolak-balik. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik atau AC. Generator AC menghasilkan dan tegangan dan arus AC yang berbentuk gelombang sinus dengan sudut frekuensi omega. Beban pada rangkaian AC disebut impedansi dengan simbol Z. Arus dan tegangan bolak-balik didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Tegangan sama dengan tegangan M sin omega T atau I sama dengan IM sin omega T. Demikianlah hasil presentasi saya tentang arus bolak-balik.